Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu merupakan salah satu gereja baptis Indonesia yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Lebih tepatnya, Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu terletak di Jalan Kedungmundu Raya nomor 81, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Semarang, yang sudah ada semenjak 50 tahun lalu. Bangsa Indonesia punya sejarah. Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu pun punya sejarah. Saya Sora, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu, yang akan mengajak kalian mengenal Gereja Baptis Indonesia Kedungmundu. Let's go! Pelayanan pekerjaan Tuhan di Kedungmundu bermula pada tahun 1967 ketika Gereja Baptis Indonesia Peterongan yang merupakan anak cabang dari Gereja Baptis Sion yang saat ini dikenal dengan Gereja Baptis Indonesia Seteran bekerja sama dengan tim Dropping PI mahasiswa seminari untuk bersama melakukan pemberitaan Injil di daerah Kedungmundu. Tim Dropping pada waktu itu mengadakan PI di daerah Lamper Tengah dan sekitarnya. Berkat kerjasama, kegigihan, dan campur tangan Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil yang dilakukan di daerah Kedungmundu, setelah beberapa bulan pendekatan dan kunjungan melalui program Dropping oleh mahasiswa seminari dan simpatisan GBI Peterongan, maka berkembanglah pelayanan di Kedungmundu, sehingga pada hari Minggu 17 Maret 1968 pukul 17 waktu Indonesia Barat telah dimulai kebaktian pertama kali di daerah Kedungmundu. Kebaktian di hari Minggu terus berlanjut dan Tuhan menambah bilangan orang percaya di daerah Kedungmundu. Dengan bermodal adanya jiwa baru, sebidang tanah ukuran 40 x 60 meter yang misi Amerika berikan, dan bangunan sementara dari anyaman bambu atau gedek yang berukuran 7 x 14 meter, lampu gantung dan 15 bangku panjang, serta sejumlah buku pujian, jemaat terus bertumbuh dan melakukan penginjilan di sekitar tempat tersebut. Berkat Tuhan terus melimpah kepada umatnya. Pada tahun 1969 diumumkan kepada jemaat bahwa Kedungmundu mendapat bantuan sebesar $5.000 untuk melakukan pembangunan gedung gereja. Bermodalkan bantuan tersebut, akhirnya mulailah dibangun gedung untuk ibadah pada tanggal 1 Februari 1970 dan diresmikan pada tanggal 15 Juni 1970. Sebagai anak cabang dari Gereja Baptis Indonesia Peterongan, maka Kedungmundu rindu untuk bisa menjadi gereja yang mandiri. Untuk itu, pada tanggal 4 Juli 1971 dibentuklah panitia pengorganisasian gereja yang terdiri dari Bapak Soeharto Widodo, Bapak Hadi Mulyono, Ibu Surip Mijati, Saudara Sutoyo, dan Saudari Darsih. Pergumulan terus berlanjut. Pada tanggal 10 Oktober 1971, dalam rapat urusan gereja menyetujui nama gereja, yaitu Gereja Baptis Indonesia Jemaat Kedungmundu, dan pada tanggal 17 Oktober 1971 menyetujui Bapak Sudarno sebagai Gembala Sidang Sementara dari Gereja Baptis Indonesia Peterongan yang melayani menjadi awam yang menggembalakan. Sampai pada akhirnya
Kamis 28 Oktober 1971 pukul 18 waktu Indonesia Barat, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Kedung Mundu dinyatakan mengorganisasikan diri. Pada saat itu ada 64 orang yang turut serta dalam penandatanganan piagam gereja dan menyatakan sebagai gereja yang mandiri. 14 November 1971, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Kedung Mundu menyusun panitia pencalonan untuk mencari gembala sidang, dan dipilihlah Bapak Soeharto Widodo, Bapak S. Mardi, Bapak Aji Sumarti, Ibu Basiran Sumarjo, dan Ibu Darsih menjadi panitia pencalonan gembala sidang. Melalui pergumulan panjang Gereja Baptis Indonesia Jemaat Kedung Mundu, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 September 1974, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu memanggil Bapak Yusak Dwijo Pranowo untuk melayani bersama di tempat itu. Dengan setia, Bapak Yusak Dwijo Pranowo beserta keluarga melayani jemaatnya, sehingga setelah melayani jemaat Tuhan selama 1 tahun, maka tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1975 bertepatan dengan ulang tahun pengorganisasian Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu yang keempat tahun, Bapak Yusak Dwijo Pranowo ditakbiskan sebagai pendeta pengantar Injil. Berbagai pelayanan mulai dikerjakan. Selain ada kebaktian hari Minggu, juga diadakan sekolah Alkitab atau sekolah Minggu, meskipun pada mulanya hanya beberapa kelas saja. Namun, dengan gigih Bapak Pendeta Yusak Dwijo Pranowo terus melayani di Kedung Mundu, sehingga Tuhan pun menambah jumlah orang yang dimenangkan. Orang yang dimenangkan menjadi anggota gereja adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Kedung Mundu, baik itu di daerah Lampir Tengah, Cerme, Kinibalu, Sawi, dan daerah lain di sekitarnya. Pelayanan Tuhan di Kedung Mundu semakin berkembang, tidak hanya di sekitar Kedung Mundu, tetapi pelayanan tersebut juga berkembang dengan dibukanya cabang-cabang di daerah Wanamukti, Tlogosari, Kelipang, dan Leman Mukti. Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu, cabang Wanamukti, mendewasakan diri pada tanggal 14 Juni 1995. Sementara itu, pelayanan di Tlogosari dimulai pada tahun 1989 dan 10 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Desember 1999, Gereja Baptis Indonesia Tlogosari mendewasakan diri. Pelayanan di Leman Mukti juga sempat dilakukan pada tahun 1990, yang kemudian diserahkan penanganannya kepada Gereja Baptis Indonesia Wanamukti pada saat pendewasaan Gereja Baptis Indonesia Wanamukti. 22 tahun lamanya, Bapak Pendeta Yusak Dwijo Pranowo melayani sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu. Maka pada tanggal 1 Januari 1996, Bapak Pendeta Yusak Dwijo Pranowo pensiun dari pelayanannya. Secara otomatis, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu mengalami kekosongan gembala sidang.
pelayanan mimbar diisi oleh orang-orang yang rela untuk melayani Tuhan di Kedung Mundu, maupun mengundang pengkhotbah tamu. Kegiatan-kegiatan gereja terus berjalan seperti biasanya, meskipun tanpa gembala sidang. Sementara itu, tim formatur terus berupaya, berdoa dan mencari, sementara jemaat mendukung di dalam doa untuk datangnya seorang gembala sidang yang baru. Doa yang telah lama dinaikkan dan menjadi pergumulan jemaat dijawab Tuhan setelah 2 tahun, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1998, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu memanggil Bapak Dwi Gatot Suprasetya sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu. Berbagai kegiatan kembali ditingkatkan dengan adanya Gembala Sidang yang baru, antara lain membuat sebuah TPW di daerah Beringin Asri. Setelah melayani di Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu selama 2 tahun, maka tepatnya pada hari Senin 17 April 2000, beliau ditabiskan sebagai pendeta pengantar Injil oleh Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu. Berbagai kegiatan dan upacara gereja dapat dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu, yaitu Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprasetya. Akan tetapi, hal baik ini hanya berlangsung sebentar saja. Pada tanggal 30 Juni 2001, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu, Semarang. Meskipun tidak mempunyai Gembala Sidang, kegiatan gereja tetap berjalan sembari tim formatur mencari Gembala Sidang. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan setelah 4 tahun, tepatnya tanggal 1 Januari 2005, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu memanggil Bapak Pendeta Anang Sukamto sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu, Semarang. Berbagai kegiatan terus dilakukan, perubahan-perubahan juga dikerjakan, dan pekerjaan Tuhan di Kedung Mundu semakin berkembang selama masa penggembalaan Bapak Pendeta Anang Sukamto. Pada tahun 2015, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu mengalami perubahan sistem gereja, yaitu sistem jemaat rumah. Mari kita lihat bersama pekerjaan Tuhan di Kedung Mundu pada masa penggembalaan Bapak Pendeta Anang Sukamto dengan sistem jemaat rumah yang dikerjakan melalui wawancara berikut ini. Ya, terima kasih Pak Anang juga Ibu Ika sudah meluangkan waktunya buat kesempatan kali ini di dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-50 tahun. Nah, saya sebagai perwakilan dari tim mau ngobrol nih sama Bapak Ibu soal pelayanan Bapak Ibu semasa di Kedung Mundu ini. Ya, jadi Bapak Ibu santai aja. Santai aja ya. Ya, saya sudah siapkan pertanyaan. Oke, langsung masuk aja. Yang pertama Pak, jadi ini berkenaan dengan proses pemanggilan Bapak dan Ibu sebagai gembala di Kedung Mundu. Nah, bagaimana Pak prosesnya? Mungkin bisa diceritakan Pak? Singkat aja ya. Iya, singkat aja Pak. Ya, dari saya tahun 2004 itu awal saya bergumul, saya belum menikah, tapi sudah persiapan pernikahan. Saya berpikir nanti kalau sudah menikah kami minta Tuhan supaya ada tempat pelayanan menjadi gembala sidang. Nah, waktu itu saya jadi asisten, kami bergumul untuk sebuah pelayanan, dan puji Tuhan saya ikut lokakarya musik di Surabaya, itu dari Baptis juga, dan saya ditemui ya
bicara dengan Bapak Sudarno, jemaat di sini. Nah, kemudian ditanya-tanya, ngobrol, lalu diminta untuk pelayanan khotbah hari Minggu di sini. Ya karena saya sebagai asisten di Penumping, saya harus gak bisa memberi keputusan, diizinkan tidak oleh gereja, dan kami minta izin oleh gereja dan disetujui untuk bisa pelayanan di sini, melayani firman. Itu yang pertama. Kemudian juga setelah kami menikah, kami diundang lagi untuk khotbah lagi. Dan kemudian selanjutnya setelah khotbah yang kedua itu kami dipanggil untuk jadi gembala di Surati. Kami bergumul juga bersama istri juga. Dan akhirnya kami menanggapi panggilan itu untuk bersedia menjadi gembala sidang. Begitulah singkatnya cerita. Per tanggal 10. Dan tanggal saya datang ke sini tanggal 10 Februari 2005 ya. Ya berarti cepat ya Pak, cuma dari 2004 pertama sini, habis itu 2005 udah melayani sebagai gembala. Ya puji Tuhan Pak. Nah, saya mau pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke. Jadi ini berkenaan dengan sistem yang diterapkan oleh Bapak Ibu di sini soal jemaat rumah. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya alasannya kenapa Bapak dan Ibu memilih jemaat rumah untuk diterapkan di Gereja Baptis Kedungmundu? Gimana Pak? Ya awalnya masuk ke sini saya nggak punya bekal itu, nggak punya jemaat rumah. Saya menemukan jemaat rumah itu justru saya ada di sini. Nah itu. Dan kami belajar. Setelah belajar di JHB, di Korea, kemudian ke Houston, saya merasa oh ini tepat ini, simple church ini, gereja yang sederhana. Dan alasannya kuat, yaitu kembali kepada perjanjian baru, yaitu ada 3 poros: ibadah, pelajaran Alkitab kehidupan, sama mojang. Itulah jemaat rumah. Jadi jemaat rumah hanya mojang, bukan. Enggak, 3 ini harus berjalan. Dan 4 pilar, yaitu menjangkau jiwa dan memuridkan, kemudian berbagi tugas pelayanan, lalu juga memberi pelayanan hamba ya, kepemimpinan hamba, lalu mencontohkan, tidak hanya bicara tapi mencontohkan, untuk satu tujuan menjangkau jiwa dan memuridkan. Itu tentang jemaat rumah. Jadi karena mendengar itu, mengerti, lalu melihat contoh yang ada dan terjadi, saya ingin melakukan di tempat ini. Begitu. Akhirnya walaupun itu tidak mudah, kesulitannya juga ada. Menemukan di sini. Nah, terus memang keunggulannya apa ya Pak? Kenapa pakai jemaat rumah? Unggulnya di mana sih Pak dibandingkan sistem yang lain? Ya, keunggulannya itu pasti kembali kepada Alkitab. Sudah ada contoh yang terjadi dan itu bisa diterapkan di gereja-gereja negara-negara lain juga. Karena kembali kepada Alkitab itu keunggulannya, kembali kepada Alkitab, dan juga jelas arah dan spiritnya menjangkau jiwa dan memuridkan. Terus kemudian tidak ada jemaat yang tidak terlayani, semua bisa melayani. Sebesar apapun gereja nanti berkembang, ya kalau prosesnya benar pasti terlayani. Dan ini pengembalaan yang bertanggung jawab menurut saya. Karena apa? Semua jemaat ikut pelajaran Alkitab, lalu juga menerapkan firman Allah, dengan komitmennya di keluarga mojang dibagikan. Dan keunggulannya juga kita bisa melayani bersama-sama dengan jemaat, dan ada tempat pelayanan misi juga di dalam setiap mojang itu. Gitu Bapak Ibu. Kalau saya sendiri melihat jemaat rumah di Kedungmundu itu rasanya, wah kayaknya sudah terlihat banget. Kalau sampai sekarang itu sudah sampai 43 ya Pak jemaat rumah di sini. Nah, saya mau tanya Pak, bagaimana sih suka dukanya, kesulitannya menerapkan jemaat rumah di Kedungmundu dari yang awalnya pasti dari ngenalin dulu sampai sekarang 43 jemaat rumah? Ya pasti ada sulitnya ya. Ya pasti Pak. Sulitnya dulu, sukanya dulu ya. Ya sulitnya dulu. Artinya ya nggak mudah mengubah dari
awal pelayanan petugas KPW ya, petugas KPW dirubah menjadi pelayan KPW aja susah ya, apalagi menjadi gembala. Itu butuh energi, butuh pikiran, butuh doa, butuh lutut juga ya, untuk berdoa. Karena kalau memang Tuhan izinkan terjadi, pasti terjadi. Buat saya perubahan gereja nggak harus merusak ini. Nah itu jadi kesulitannya, nggak biasa. Ini hal yang baru, walaupun sudah 2000 tahun yang lalu dijelaskan di Alkitab. Jadi ini baru buat kita, tapi ini sudah lama ada di Alkitab. Lalu ya kesulitannya lagi, belum ada di Indonesia yang menerapkan dari kecuali ada di JAB ada. Itu yang dari awal memang itu ya. Tapi dari gereja yang seperti kita belum ada ya. Itu kesulitannya juga, merubah mindset jemaat itu nggak gampang. Nah, sukacitanya ya semua sekarang gembala Mokjang bisa terlibat melayani, dan mereka juga merasakan apa yang kami rasakan, dan mereka bisa senang, dan suatu saat sukacitanya adalah ada banyak mahkota di surga yang bisa diambil melalui pelayanan pengembalaan di Mokjang sekalipun. Nah ini kalau dari sisi Bapak ya. Kalau dari sisi Ibu gimana nih Bu? Ya. Sebagai supporternya Pak Pendeta ya. Kalau kesulitannya memang tadi sesuatu yang baru yang ditanamkan itu tidak gampang. Tetapi saya meyakini ketika suami belajar ya di Houston maupun di Korea, kemudian kami sharing, ini sesuatu yang bukan hanya menarik, tapi ini membawa perkembangan, dan dari keyakinan itu saya mendukung apa yang menjadi rencana dari suami. Nah, di lapangan ternyata tidak mudah ketika itu diterapkan. Ketika ini kan penerapan seperti kembali kepada perjanjian baru. Di perjanjian baru kita ada persekutuan, berdoa bersama, makan bersama, begitu ya. Nah, ini contoh yang sederhana saja. Awalnya ketika di KPW itu makan itu bukan satu yang utama, dan itu selalu di belakang. Sedangkan ketika di Mokjang itu makan itu di depan. Lalu ada snack aja, kenapa harus makan, begitu ya. Ini saat saya menyebut satu aja kesulitan. Jadi menanamkan sesuatu yang baru. Tapi ketika tahu bahwa ternyata esensinya bukan sekedar makan, tapi di dalam makan itu ada persekutuan, ada keterbukaan, ada kekeluargaan, dan ketika diterapkan itu bisa membangun di dalam jemaat rumah, di dalam Mokjang itu sampai kepada menjangkau, sampai kepada mengembangkan gereja hanya berdasarkan makan saja itu ketika semuanya bisa mengerti dan melakukan, itu sesuatu yang indah meskipun awalnya itu kesulitan. Di samping ada beberapa hal yang lainnya yang ketika kami menanamkan itu tidak mudah, harus perlu selain berdoa bergumul juga membangun pola pikir dan juga menjadi contoh ya untuk mereka. Kalau sukacitanya selain yang disampaikan suami tadi, sukacita bisa melayani bersama-sama, tetapi juga sukacita melihat bagaimana keluarga demi keluarga itu semakin erat hubungannya. Kemudian di dalam Mokjang sendiri juga menjadi satu keluarga, satu komunitas yang membangun, begitu ya. Gembala Mokjang dengan keluarga Mokjangnya juga bisa saling melayani, itu juga mengembangkan gereja. Itu luar biasa. Itu sukacita yang saya bisa merasakan itu. Puji Tuhan banget ya Bapak Ibu, berarti menerapkan jemaat rumah di sini nggak salah ya berarti Bapak Ibu? Nggak salah buat saya, karena kembali kepada Alkitab. Nah, sebagai penutup, mungkin Bapak Ibu punya harapan atau pesan buat jemaat berkenaan dengan jemaat rumah ini, supaya ya tadi biar bukan hanya menjadi omongan kita saja, tapi benar-benar tadi semua jemaat bisa melayani, bisa terlayani, bisa merasakan dampak dari jemaat rumah ini. Dulu aja. Iya, saya pesan untuk semua jemaat Gereja Baptis Kedung Mundu, apalagi ini di ulang tahun yang ke-50.
jangan takut untuk bertumbuh dan berkembang. Meskipun di dalam pertumbuhan dan perkembangan itu ada banyak proses, ada banyak tantangan, harus banyak membayar harga. Tetapi ketika kita sudah sampai pada capaian pertumbuhan yang kita inginkan, sesuatu yang luar biasa pasti akan kita nikmati. Jadi semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bergereja istimewa dalam jemaat rumah. Bapak? Ya, kalau saya, kalau memang nanti diterapkan dengan baik, jemaat mau benar-benar mau menjadi murid Yesus ya, dan mau mengharapkan surga betul, maka gereja ini akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang berbahagia. Kenapa? Kami keluarga juga bahagia, jemaat juga berbahagia, gereja ini berbahagia, karena nggak ada jemaat yang nggak terlayani, semuanya bisa melayani. Dan tetap semangat di hari ulang tahun ke-50, mari semakin menjadi dewasa dan menjadi berkat. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu buat waktunya. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa menjadi berkat bukan hanya buat kita tapi buat jemaat yang menonton juga. Amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selain perubahan sistem gereja menjadi sistem jemaat rumah, di masa penggembalaan Bapak Pendeta Anang Sukamto, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu juga diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani lebih jauh dalam pengembangan pendidikan dengan dibukanya Sekolah Baptis Kedung Mundu di jenjang KB dan TK yang telah berjalan sejak 16 Juli 2018. Berkat Tuhan terus mengalir atas gerejanya. Pada tanggal 22 April 2019, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu telah berhasil melaksanakan ibadah emeritasi Bapak Pendeta Yusak Dwijo Pranowo menjadi Pendeta Emeritus Yusak Dwijo Pranowo. Pekerjaan Tuhan tidak terhenti sampai di situ. Pada tanggal 21 Mei 2021, melalui pergumulan dan doa, pengajuan pendirian Yayasan Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu yang diberi nama Yayasan Satu Harapan Kedung Mundu diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu Tuhan percayai untuk memiliki 2 cabang dan 1 pos PI. 2 cabang Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu adalah Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu Cabang Kelipang yang saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Esap Anti Suyono, dan Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu Cabang Ngabang yang dilayani oleh Bapak Yosep Poluan, serta 1 pos PI yang ada di Watu Tau Poso yang dilayani oleh Bapak Yeremias Tiumuli. 28 Oktober 2021, Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu tepat berusia 50 tahun. Mengingat sejarah, mengingatkan kita pula akan sebuah semangat dan penyertaan Tuhan Yesus kepada umatnya yang tidak pernah terhenti. Maju terus Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu, semakin diberkati dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.